Afanas alu ana to gawe ingsun al muslimin ing pro-pro Islam tak gawe kaum muslimin kaya wong sing pendosa. Tabiina sing kang anut kabeh lahum maring muslimin fil ata ing dalam peparing. Malakum kaifa tahkumun. Ma ta apa iku lakum kedhi sira kabeh kaifa hale kaya apa tahkumun nang hukum sira kabeh gawe kekokohan sira kabeh gawe ketentuan sira kabeh ada hukum lan hukum al fasida ingkang rusak. Abal alakum tegese ana to kedhi sira kabeh kitab ana kitab catatan munazzalun kang den turun. Di kang dalam kitab tadusuna kang sinau sira kabeh takruna kang maca sira kabeh. Innalakum. Terus niki mohon keputusan kula kira oleh bantah. Aku kiai mbok bantah. Jadi ini nanti surat nun kula waca khatam. Berarti niku kula maca surat Wadduha. Wadduha tak waca sak tutuke. Mbok khatam kitabe, mbok khatam umure wae ora rasa wae kabeh anut pangeran seneng ora melok di dunya napa. Yang jelas kitab Allah teng kula pun gugur. Kula mun maca Jalalain urut. Soal ngaji murah urut itu salah nasib pembeli kula maca urut. Nah, kalau sinau Jalalain niku nate khatam harfan nggih nate khatam kalian santri-santri nggih nate khatam mbek jenengan. Khatam ngaji ini orang khatam paham ini pokoknya khatam ngaji kadang paham kadang. Terus kemarin puasa kalau khatam urut antos akhir malam bodoh niku kalau bagi moto urut mulai ngantos khatam moto ning nganggur-nganggur ini ternyata alamatnya kurang baik kon langsung buat hanya kurang baik itu ngeten. Terus Imam Bukhari itu kan wafatnya Lailatul Id berarti malam, kalau kemarin berarti malam Rebu. Maksudnya bodoh sing ra nelpon pangeran sing asli ini. Malam Rebu. Sing asli. Anu kula niku kan sinau Sahih Bukhari karena wafatnya Imam Bukhari malam Id. Ya malam Rebu nih, itu asli nih. Nah, jadi kalau kan buatan open house nih, karena sampai soal aku kira guna nih. Misalnya pengen kayak duit juga, nanya kayak melarat orang Indonesia, wong melarat agak serasa cocokan, waktu tahu melarat. Aku bisa ngakhiri kayak orang udah beda nih. Terus singkat cerita itu tiap moco hadis saya belajar kalau nggak salah sampai pas malam 10. Berarti kalau belajar 11 hari. Niku anggar kita Bukhari tak waca niku suwe baliwani walau ayat terus ada orang sepuh matur ya Rasulullah tekolon pun error ojo ijazah sing gede-gede suare Nabi surat-surat pendek. Makanya kalau pokoknya walhasil kalau mau nate mau Jalalain khatam di depan umat sing umat itu mata-mata nih guys. Yang jelas kalau niku pengagum ilmu tafsir tadi dia kata matur kalau nate matur Mbah Mun nate matur Bapak matur Pak Tures, nanti matur Pak Said Akil Al-Munawar. Dan itu saya suka mukjizat min haisul makna. Saya suka mukjizat karena lafaz itu satu kita ndak orang Arab. Itu jelas problem. Kamu ndak orang Arab sehingga jawab saling tentang lafaz itu jelas susah. Tapi kalau jawab saling tentang makna itu kan universal, loh. Kayak kamu sebagai lelaki kan lelaki tenan nak banjan kowe wabimaan fakumin amwalihin. Berhubung kowe numpang kan ya kucing tenan. Itu kan nyata napa? Nyata. Kucing tenan maksudnya kan tenan. Dalam peradaban juga gitu. Al insan Abdul Ihsan. Pede mobil kayak traktir kan iso jigrang tenan. Masuk ke jahil murakkab iso jigrang tenan. Masuk ke alim alamah numpang. Ngapunten nggih kula tero teng mriki. Ngapunten. Wong alim amen ngapunten ngapunten. Mergo apa? Numpang. Kok kowe lho kabeh teng Medion numpang ngene iki dadine. Kabeh kok wedi. Mergo apa? Numpang. Kucing mergo kucing. Ana wong bodho ya, bodho tenan. Umroh. Utawi bae iku sama camukin. Tasku gawakno tasku. Ning dinggon wong urun iku ngongkon. Lah iku pangeran ngitunge iku wong urun ngongkon sing diuruni. Normal ya? Iya. Lah pangeran ngitunge jahil ngongkon alim. Yayasan nggih sami. Ana wong bodho sugih gawe yayasan. Guru muin ambil itu, guru takrib ambil itu. Barang kecewa pecat. Berarti jahil mecat. Wah. Itu dunia. Wah. Kemudian sih tok salah dadi wong alim guru nih. Sing ngongkon kere sapa? Mulane perkerian kudu diakhiri ya. So alam yasid kaya iman
bahwa wajadaka dolan wajadaka ailan. Mungkin kalau baca noteng ya. Jadi Imam Ghazali itu marah besar ketika ada orang tasawuf mensyariatkan kiri. Wong ora usah disyariatno jumlahe sak. Lah ya ora usah disyariatno jumlahe suwake ngene kok ape sih. Terus alasannya Imam Ghazali itu Allah mewajibkan haji dan jumlah uang haji kan besar. Jadi kiri nganti ra kelar haji juga ndak baik. Terus ada kafarah maliyah yang kadang sampai 100 untung. Andai kan fakir itu syariat kan ndak ada kafarah maliyah yang jumlahnya sampai 100. Itu Imam Ghazali. Terus Imam Zabidi yang ngarang kitab malah luwe elek nah ngendikan. Karo dene lha anut Kanjeng Nabi fakir. Kanjeng Nabi fakir diakhiri Allah fa'ahna. Lah kowe kok fadama iku? Maksudnya ya rasa diterusno ya. Kowe nak alasan fakir anut Nabi. Nabi diakhiri pangeran fa'ahna. Nah, kowe kok fadama iku piye? Fadama fakru. Berarti kan ganti Quran, yang fa'afna kok ganti fadama. Iku amil nawasah iku. Terus kalau kepengen mengke mau buka, pokoknya hari ini kalau mau buka khatam surat. Karena kalau berdekaan terus surat itu salah terus juga pengeran kan tadi tabarok tentang Allah, belum tentang Rasulullah Muhammad. Jadi tabarok kan tentang Allah, belum itu tentang Kanjeng Nabi karena ada ayat wa innaka ala khuluqin. Mungkin mau duha santai-santai dia satu ngaji atau satu umur satu nasib terus kalau suwun ono adna ubrin harus ngaji dari bejumur rewel ya usah ngaji wae tagihan ya usah ngaji boyoan ya usah karena apa ora butuh kowe enak kowe hiburan timbang ning omah nyapu mbek wong iki bang anak nggih monggo lah nak badhe pengganti nyapu iku ngaji ya napa pengganti nyapu iku hiburan. Kalau suwon yang jelas ulumul Quran kulo niku mantep meyakinkan. Nggih karena mau nggih kulo sinau model wali tahu, model kudu tahu, model kafir. Tapi bukan kafir yang tadi. Allah itu mbayangno pembaca itu kadang nggih kafir, tapi bukan kita. Karena terus pangeran nantangin ngene ya. Ya wis yen ora percaya aku pangeran, iki golek pangeran liyane aku. Terus pangeran sing mbok imani sing gawe bumi. Terus iku sapa? Jadi ngene pangeran bahkan siap umpama Quran dibaca gaya orang kafir, gaya mu'anid apa? Dan itu yang didhawuhna Sayyid Muhammad. Seperti itu orang kafir nyari celahnya Quran juga susah karena asumsinya bahkan dibaca orang kafir. Seorang lagi bahkan asumsinya kayak kita berakhlak karimah bahkan andikan kita hidup di daerah orang yang banget jahat tapi kita berakhlak karimah kan tetap punya eksistensi. Ya misalnya ruwabi cawe wedok ngwatokan cekak ngawur gak ro agama blas tapi mobil wekmu. Ini cerita wae. Kira rasa tersinggung. Mobil wekmu, omah wekmu, blonjo wekmu. Terus kowe ngongkon tutupi aurat tak biayai. Selesai kan? Tapi nak wali aneh. Yes ngono iki wali aneh. Kowe maca Arab, santri khusuk dibiayai sing iki mau. Terus kowe ngaramno, "Lah rezekimu kok ndi?" Bar. Deal itu. Serawan itu. Jadi artinya pangeran itu ya bayang ngono. Jika bayang wong lanang itu ya kawamunalan ni san ora siap walian. Terus mungkin kalau waca muqaddimah tafsir Tabari ketika beliau ngendikan asumsi lughatnya Quran itu hatta alal kafir. Asumsinya itu dibaca orang kan. Karena awal Quran turun qul ya ayyuhal kafirun. Ketika Quran menantang untuk ditandingi, mukhatabnya semuanya juga orang. Jadi asumsinya itu dibaca orang. Ya saiki wong ora ngaji tafsir mbek wong toreko sing ora tau ngaji tafsir. Ben paham kon posisi. Bariku mangan sego puter salah. Oh hubungane opo? Itu kan ning bab ini mungkin dia soleh tapi tidak di bab ini. Seorang mungkin mereka soleh tapi tidak di bab ini. Di bab ini tak lawan dengan ketemu pangeran. Di bab ini loh. Soleh wae tapi ora usah bayangno wong alim nak moto sego puter. Terus ketemu Nabi Khidir pinggir laut. Bariku diinceng rokokan. Pancen gak Nabi Khidir blas no? Sehingga ketika Quran turun, itu sampai orang kafir itu menyewa orang-orang ahli syair untuk nandingi Quran. Karena asumsinya didengar orang kafir pun itu gak bisa ditandingi. Bahkan antar mereka nyanyian. Karena ada orang yang terkenal jenis Ibnu Zabar, umumnya Kiai Bocah Ibnu Zabar. Itu kan Allah ngendikan
Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jannah. Kamu dan apa yang kamu sembah. Itu semuanya nanti jadi api neraka. Itu orang kafir itu seneng. Senengnya karena mereka tahu Isa itu sangat dihormati Rasulullah Muhammad. Isa itu sangat dihormati kanjeng Nabi. Akhirnya mereka bagus selamat kalau gitu. Karena Tuhan kita sama Isa sama-sama di neraka. Karena kamu dan yang kamu sembah dan Isa itu mimman yukbad, nama mimman. Walhasil ini ada orang yang ingin bantah Nabi, bantah dengan ya baguslah kalau gitu. Nanti Isa juga benar sama-sama mayukbad, apa? Sama-sama yang disembah. Tapi ternyata di internal orang kafir mau bantah itu ya salah-salah. Ora iso le, omah itu kan layak gitu. Omah kan gak eman. Jadi apa debat ya mikir karena ma sama man itu beda. Jadi Nabi yo sampai ngendikan ma ajalaka bil hoti kaum Nabi kan kok betul apa ma ajalaka bil hoti kaum. Jadi ketika mau didebat begitu Nabi juga jawabnya ma di internal mereka sirawan dibantah. Oh jole ketok ya bener Muhammad kok emak kok mlebu Isa iku mlebu kondi kok. Emak. Dan itu banyak ayat-ayat yang ditunggu dengan tanda kutip salahnya oleh orang kafir, tapi ketika dibantah itu akhirnya yang menang Quran. Itu sing kados ini kudas sing lawaton mafuribat qattu illa ada min harubin a'dal a'adi ilaiha mulkiyas salam. Jadi mafuribat ora den musuhi apa ayatul rahman yaitu Quran dengan musuh apapun yang paling a'dal a'adi kecuali nanti mulkiyas salami, kecuali tunduk. Ya coba misalnya tadi, kalau berkali-kali cerita, misalnya alam nasroh laka sodra. Memangnya pernah kita cukup karena punya banyak uang? Enggak bisa. Iso nompo bojomu ya sembari dodo, bojomu nompo makhluk kaya kowe ya mergo. Ya ganteng ya ora, rezeki ya ora akeh. Coba bojomu nompo ya nasib. Takdir sih urisane ngono. Kadung soalnya apapun tuh rumusnya alam nasroh. Semuanya begitu. Saya kalau balani malin. Jadi kenapa harus asumsinya orang kafir? Ketika Quran itu munazzal, itu mustameknya semuanya orang kafir. Nah, orang-orang yang jenis khusyuk, jenis ugu, nyongkone ngene iki sensitif. Iya orang kafir kok paham Quran. Masalah ini bukan masalah paham berapaan. Itu fakta sosial pertama saat itu yang dengar banyak orang. Sehingga Quran dengan kebesarannya itu asumsi-asumsi itu dipakai. Hanya khitabnya kalla innal insana ya enggak ada kata innal mu'min saat itu ya innal insana masih pakai kata ya sudah terus rumusnya ar-ra'ahus. Nah, cara bapak kula nak cerita wong sombong ya mergo ora buta menan ana wong mlete dong ana utang kerbiyane bapak utawa ana wong khusyuk sok-sokan suci dong ana kecoba babon langsung berakhlak karimah. Nah ana wong mlete dong ana duwe utang. Wah berakhlak langsung. Nah itu kan siapa yang bisa membantah teori bahwa orang sombong itu karena istighna? Coba dia tidak istighna anil mal, anil mar'ah, anil jah. Ono wong bebas sangka iftitan binisa, terbebas iftitan bil mal. Sebelum ketemu wong pangkat, bermas. Utawa ketemu nganggur. Semua nang dekne roka istirahat itu. Ono wong ganggu turu bar subuh kayak rokok kayak dia mau aduk turu bar subuh. Tapi kan dia agak bisa istighna dari itu semuanya sombong itu mesti apa? Ar-ra'ahus. Siapa yang bisa nandingi teori itu? Maka kalau nanti yang mau coba buku karangan itu yang Eropa, nak cerita gitu. Negara maju adalah negara yang paling tidak maju. Karena semakin negara itu maju, ketergantungan pada negara lain semakin banyak. Misalnya ini, South kan nggak di Alphard. Sama yang punya Alphard itu merdeka. Merdeka yang nggak punya. Kan ada dua Alphard, atau dua harta banyak. Butuh supir, butuh servis, pembayar pajak. Nah kira duwe kan butuh urip. Tapi misalnya pertanyaannya, tapi kan gak iso lunga. Kene ra kuwi lunga. Tapi kan gak iso gaya. Kene Raines gak gaya. Itu mana Alphard tetap Raines gak. Jadi sebetulnya artinya gini, ketika kue dilatih qanaah, sebenarnya bisa dilatih dengan hal-hal yang ilmiah. Misalnya pulau kan kiai, saya butuh penggemar atau muhibbi. Berarti saya kan bergantung sama makhluk. Cek bento nih bergantung orang jelas-jelas ini. Itu kan menggantungkan seneng mbak sekian banyak orang.
Akhirnya kudu jaim bebo khusyuk. Nak omongan kudu hati-hati, nak donga bebo nangis kan ruwet urip kan ruwet. Tapi nak kados kula butuh miso-miso butuh urip. Pokoke urip ngono ae wae. Engko seneng ora wis padluwa ngono ae gampang, tauhide mantep penak wis. Kok repot apa? Ngaji. Ketika Anda kaya raya itu sebetulnya pertanyaannya adalah Anda semakin banyak yang Anda butuh. Kalau kita disuapi 10. Biasanya turu enak berarti tapi 10 ada mikir makannya. Tapi masalahnya saat kue melarat ternyata butuh tetap pakai itu masalahnya. Tapi tetap rumusnya itu istilah. Semua toho itu dari saiki wong sing seneng pangeran, yakin la haula wala quwata illa billah. Kan enggak mungkin orang mukmin sombong. Makanya cari Imam Ghazali. Sebetulnya orang mukmin semuanya pasti tidak sombong. Kalaupun sombong cerita bojone akeh, dia akeh. Dia kan tetap bilang minallah, dia artinya bilang jangan-jangan jenisnya wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kan orang mukmin enggak mungkin istighna minallah, istighna anillah kan enggak mungkin. Jadi sebenarnya enggak mungkin ada orang mukmin itu sombong. Misalnya orang mukmin jumawa, duit ku akeh, bojoku akeh, pengaruh ku akeh. Ning atine tetep kulo dalika minallah. Terus setiap saat Allah bisa salaba, bisa mengambil dari itu. Terus sombongnya ning. Lah sing diomongi risi muni sombong kan dekne ancen wong hasud. Dadi nek ana omongan ngono jan monise mesti sombong. Jajal kayak duit 1 juta. Darani, "Oh iku tak hadis bini emak." Itu kan urusan bayaran apa? Urusan apa? Urusan bayaran. Sing ngukumi kowe mlete kayak duit. Selesai. Sing ngukumi kowe tak hadis bini emak mbuar oke mangan do tawani numpak mobil Alphard do tawani engko ora katut dhewe. Jadi kan urusan servis apa? Itu Quran selesai mendikan itu semua itu. Ini kalau wajah ini, bilala ayat ini ilmiah. Ketika Anda punya hukum, pertanyaannya Allah itu malakum kaifatahkum. Terus amlakum kita bintihi. Ini jelas Allah ilmiah sekali. Ketika Anda punya hukum, referensinya apa? Kitab yang kamu baca itu apa? Innalakum saat temen kedua sira kabeh fi ing dalem lama iktinono perkara utawa fi ing dalam kitab tingkat rauna lama iktinono perkara takhayyaruna kang milih sira kabeh takbaruna kang milih sira kabeh. Jadi pertanyaannya gini, orang Yahudi itu kan yakin masuk surga, orang Nasrani juga yakin masuk surga. Orang Islam kayak kue-kue ini ya yakin masuk surga. Pertanyaannya atas dasar apa kamu yakin masuk surga? Paling enggak kalau itu urusan samawi kan atas nama kitab suci. Tapi di kitab suci itu apa pernah ada bahwa kamu punya apa yang kamu pilih? Kamu punya hak memilih apa, surga atau... Nah, sebab itu kan ujung-ujungnya ya tidak bisa milih, kabeh itu Allah, ya sudah benar kita. Benar umat Islam maksudnya memang dari awal kita bilang sampai itu fadluwah. Saya ulang lagi ya. Surga neraka kan kita tidak ikut punya. Kalau nggak ikut punya kan nggak bisa menentukan kan. Bahkan nyawa kita pun kita nggak ikut punya. Kalau nggak ikut punya kan nggak ikut. Maka Allah tanya, loh kue itu duit takhoyarun apa? Kamu punya hak pilih. Sebuah pilih nyatanya kalah. Untuk mau calonan presiden sebuah pilih kalah. Apa mana calonan swarga neraka. Nah syarat memilih itu kan kamu punya. Kita tidak punya surga neraka. Syarat memilih, punya kemampuan milih, kowe iso milih apa? Gebuki mungkar nakir. Kowe milih swarga, jadi diruante mbek malaikat-malaikat apa? Makanya pertanyaannya, innalakum fihi lama. Kemudian kamu dapat jaminan bisa memilih apa yang kamu pilih. Kan enggak bisa. Ya wis urip wis ngene iki. Akhirnya kan bener kanjeng Nabi latihane la haula wala quwata. Lho misalnya aku dadi kiai buta milih gak kepen di murid ngene, kepene ganteng kabeh, resik kabeh, sugih kabeh, ruwene iku wangi terus ora ngene iki lho. Tapi aku iso milih apa? Ya wis. Kowe nek dadi wali ku lagi roh pentingnya la haula wala quwata. Ora bisa apa coba? Kowe misalnya mati. Terus apa terus ya? Milih ngopi anane mungkar nakir. Milih swarga gak di nomor WA-ne Ridwan. Milih swarga radio orang dalam itu ruwet. Ya wes akhirnya bisa apa? Nah ini pangeran oleh gojlok wong kafir. Malakum kefatan kok kayak aturan dewi, makanya tak maknani nggih kuat. Sebenarnya hakama maknanya bukan hukum ya. Hakama itu maknanya kuat. Makanya kita pun ukimat ayat tuh. Kalau bangunan kuat namanya muhkam. Apa? Jadi sing jenenge hukum sesuatu yang menjadikan kita kuat. Mulane nek ana wong roh halal haram, ngajine subhat ngelotok, kok uripe toma, itu gak roh hukum. Itu karena dia bikin dia tidak kuat. Karena murah kan orang toma itu. Jadi hukum itu orang bisa jadi kuat. Bahwa gue roh halal haram, sebelumnya ketubuh babon kan gak kuat terus lemah lembut kan. Ketubuh utang itu orang dihukum. Nah, ya berakhlak mau.
Kalau ngaji jalalan ketemu sing di biro, tawaduke pol. Padahal sing di biro ora iso ngaji, tapi sing di duit. Ana kiai dikajekne wong sugih. Sing di apa orang sugih Mas? Kiai ini. Matur nuwun saku. Wala naudzubillah dadi kiai jenis. Nak kowe ape nglakoni monggo aku moh yakin moh. Lara kabeh. Ana ora kajilah to aku. Lho cara fikih kan ngoten, li domil apa minna. Ana wong kere kiai ditaring sugih kaji wajib to ora? Ora wajib. Wong fikih dhisik muni mau potensi duda-duda, cara kok gak potensi nyata. Enak wae potensi. Nyata kok. Realitas nyata. Bareng kiai ini kangen pangeran. Kula kepen tuwa, sesuk mawon. Lah kiai kan wong saleh, Ki Mansur Karpe dalu-dalu kangen Kanjeng Nabi barang ngono. Kula mun kepen rodo pun dalu sesuk mawon. Meneng ya ana saya. Pas dia kepen turu, wong sugih kepen ning rodo. Monggo ya teng rodo, tapi kula badhe tidur. Monggo. Wah, rusak kok. Lah iku ora hukum. Maksudnya makna hukum maknanya kuat. Jadi kamu harus di posisi muhkamah apa? Mana ayatun muhkamah, ayat yang posisinya kuat, tidak kena revisi. Nah, makanya Allah tanya, malakum kaifatahkum sing dadekne kowe kuat to apa ngrai-rai. Abdun, dhaif, makhluk, kere, jedutang elek. Terus kowe apa jadi pengiran-pengiran takok. Terus kowe apa? Ning donya ya apa ning akhirat. Kowe muni ahli swarga iku ana bukti nek kowe iso milih. Wah, kowe milih radusir budal sampe kok milih. Nah, itu juga mengandung balaghah yang tinggi. Tapi kalau suwun karena kita orang Jawa dan gak tahu salim Arab. Cara kula paling gampang ya kita orang Jawa kan gak roh bahasa Arab lah sama. Mana nih kita ya kowe ora aku tapi segampangane ngono lah. Iku sokoe balaghah iku makna wae ngono lho. Angel temen terang ngono. Dong ya. Tapi nak makna kan enak ya. Lu ora melok duwe sapa? Misalnya kayak numpak Alphard dijak uang, duit wae kono, terus kayak milih, kono apa nih Surabaya, Jakarta mana bisa apa? Orang melok. Kalau sekedar mobil yang kita tidak punya saja gak bisa ngatur kemana, apalagi kidunya wae pangeran. Artinya ketika Nabi muji la haula wala quwata illa billah, Nabi ngendikan kanjun min kunuzil jannah min kunuzil arsy, pancen yo tenan. Bisa apa coba kita di depan Allah karo la haula. Imanam sundul langit es kecoba wong wedok dunya apa-apa. Kecoba paslon-paslon apa-apa. Netral kiri tenan. Iya ora netral. Lho, kena netral keramat kaya aku tetep sugih lan ora. Aki-aki ora iku. Ini kalah. Bareng kalah diarani dunya ngobos udah wis lara kabeh. Ngapain apa? Artinya kita ini tidak punya unsur kekokohan bahkan untuk diri kita sendiri. Yang disebut malakum. Jadi hukum ya, arti maknanya itu kekuatan. Mulane puhkimat ayat itu. Mulane ana tali sing kuat jenenge muhkam. Mulane bandingane Quran muhkam bandingane mansuh yang sing iso dirusak itu jenenge man. Saiki gampang misalnya kira halal haram tapi urip mutoma. Itu ora roh hukum karena bikin dia lemah bukan muhkam. Bukan apa? Muhkam. Saiki dimaknani model ngoten. Malakum kowe kok iso kuat iku piye? Kowe di kitab apa? Terus ana jaminan nek uripem lan akhiratem koyo sing mbok pilih. Itu kayak rapi, bang, bojomu seneng kue, kue nak lunga godhogno banyu sirah, kan ora iso milih. Ternyata di bojo sing idol ana wong liya. Ya mesti ku topo. Apa? Apa ya? Malakum kefatakumun. Wes gak. Akhirnya doang terus merendahkan ego kan. Penting urip. Apa kita pikiran takokane apa? Ya apa? Innalakum fihi lama tatoyin. Takokane pangeran amlakum aimanun alaina balighatun ilai. Apa kowe di perjanjian mbek aku dari pangeran? Sing perjanjianmu iku nganti tak gone. Maksudnya ngene. Kowe kok muni ahli swarga, kowe gak emosi mbek aku dari pangeran. Kan gak. Lah misalnya gak emosi mbek pangeran kan pangeran berhak saenake. Apa ya falu masang donya-donyane pangeran kowe pengatur. Ahli swarga. Mbak atur Gusti saya harus masuk swarga. Ora harus api usopo. Ngatur pengen. Gak bisa. Mutalikun bimakna
alina fi hadzal kalam anal qasam aksana wajabu innalakum sad innalakum lama takum. Apa ana kedue sira kabeh lama tinana perkara takumun pilihan anfusikum. Jadi kamane pangeran takok, memangnya ada jaminan kalau dalam hidup kamu atau akhirat kamu semua yang akan kamu alami sesuai pilihan kamu? Kan ya tidak mungkin itu musakhkhar, no? Maksudnya ngeten ya, Amang, sebetulnya ketika Nabi ngendikan, saya berkali-kali ngomong, ketika Rasulullah ngendikan wama adri mayuf alubi walabikum itu Nabi hanya menceritakan otoritasnya Allah itu tunggal. Apapun hebatnya Nabi dan begitu dicintainya Nabi oleh Allah, tetap di bab-bab itu ngendikan wama adri mayuf alubi walabikum itu kan hukum hakikat. Mbok Nabi, mbok Jibril pun ya sama wama adri mayuf alubi. Nah, kalau ada jaminan pasti selamat itu ya karena yang punya dunia, punya akhirat tuh jamin. Tapi Nabi harus ngendikan begitu untuk dirinya. Nah, sama Jibril pun harus ngendikan begitu. Jadi itu nggak perlu hal yang melahirkan kontroversi, macam normalnya begitu kan? Paham ya? Jadi cara malaikat Jibril, ya melak istighosah atau menilai haula wala quwata illa billah be opo deh? Ora melu duwe tadi. Kabeh ku nunut. Nah, di bab-bab seperti itu wali-wali sing amatir, sing latihan wali itu jumawa roh malaikat tenang, padha makhluke. Nah, iku sing ilhami mudin-mudin iku. Manekno wong mati apa? Nek ana malaikat loro teko, makhluk padha ae mek kowe. Coba di aja kaget iku yo. Gayane iku terus. Nah, iku makome wis dhuwur iku. Nah, kok iso ngretak apa? Aja ndredeg, aja gumeter iku padha ae lho. Jare mung kakek, padha piye aku nggo godham ke ora? Aku iso nuthuk kowe kira iso nuthuk aku. Wali gak masalah. Jadi pengiran oleh gojlok manusia, makanya saya ulang lagi. Asumsi ayat ini juga dibaca orang kafir. Tak ceritanya ya. Coba ya, sampean saya hafal Quran, kayak aku. Misalnya raiso persis, misalnya sore, misalnya terpaksa. Sebetulnya orang kafir itu orang paling angkuh menghayal. Ketika Ammar, Suhaib, beberapa peristiwa. Itu di Bukhari kan ada bab muamalah sama kafir harbi. Ada orang soleh, dia muamalah sama As bin Wa'il, sama siapa? Nah, dia ini kafir As bin Wa'il. Itu ketika diancam, kowe nak bodoni aku mlebu neraka. Mosok ana akhirat. Ana akhirat. La utayan nama lau. Wong ana akhirat darah polanya sama, sing dunya mapan teng akhirat ya. Mapan. Wala irruditu ila rabbil ajidanna khairam minha munqalaba. Nah, makanya kalau suwun nak sampean lanjut seneng pangeran tenan, seneng Rasulullah tenan. Dunya yang kebina. Karena ketika kita bicara akhirat itu sama-sama wong kafir yang ngomong akhirat dan perasaannya juga la utayanna malau wa wala. Perasaannya mereka la ajidanna khairam minha munqalaba. Wong Islam ya yakin fil jannah, orang kafir yakin fil jannah. Tapi pertanyaan yang kita menjadi menang, kita sebagai mukmin yang menang kan gara-gara orang mukmin pun sing yakin swarga tetap ngomong, ya tapi ya fadli Allah. Itu kan terus menang karena otoritasnya kembali pada Allah. Swargaku ya kadek fadli Allah. Ya berarti kan benar secara hakikat. Memang di dunia ya lahu maqalidus samawati wal ardi, nanti di akhirat juga lahu. Bukan tentang kita mukmin yang fil jannah, tapi tentang keyakinan kabeh itu biadillah. Nah baru lewat biadillah Allah yang mengumumkan bahwa al-mukmin fil jannah. Tetap saja ada dari kita, biar yang ngendikan Allah gitu. Paham nggak maksudnya? Ya wes akhirnya wiridane la haula wala quwata illa billah. Sendi kok dawu. Nah dorong kono aja karek sing ngecat langit. Wah masalah. Nah lobo wong ya. Saake pangeran daran ngecat. Ya terus sing rodok-rodok priayi ngecat langit. Langit. Sembah kono. Saya tak baleni meneh. Ketika kowe ngomong akhirat, kan sebetulnya layat kulal jannata ila man kana hudan. Perasaannya orang Nasrani gitu, orang Yahudi gitu, semuanya perasaannya bil. Orang Islam tentu begitu. Nah, kenapa kita yakin kita benar? Bukan masalah apa-apa. Karena kita yang mengatakan al-amru biadillah. Ya sudah, itu kan sudah normal berarti kalau biadillah kan sudah normal. Yang punya yang berhak memberi hukum. Ya, yang punya yang berhak. Nah, kita bisa apa? Iku malakum kaifa. Dunyo kunane kuno angger ngomong kudu berdasar referensi. Kunane kuno referensi pancen catetan.
catatan apa wae. Makanya Allah takok amlakum kitabun fihi tadrus. Jadi Quran itu banget ilmiah, ya mau ilmiah banget. Terus kue dua referensi di perjanjian be aku dari pangeran. Nah, urip ning akhirat itu lama tak koyarun sesuai pilihanmu. Kan enggak juga. Kita ini musakhor, kita ini makhur, kita ini majbur. Kabeh terserah kita bisa. Kalau ini juga ditetir ngaji. Kalau wong sira seneng ngaji kan janggal. Kan enak hura-hura ngaji yo kok seneng. Tapi kenapa sumat solem, orang dugem ya aneh. Kenapa sumat solemmu? Gue kok seneng, tahajud tak penak. Apa sumat solem? Tapi sampai kapan loh? Ya clear ya, makanya kalau suwon balaghah Quran itu ya tentu sak lafate sak kali. Tapi kene wong Jawa ora sok-sokan. Kita lebih gampang balaghah Quran lewat apa? Makna. Karena itu kita kan fair. Kalau nak nyontokno di Jogja ya berkali-kali lah. Kalau nyontokno tauhid dan itu saya ulang berkali-kali. Misalnya ini apa? Gak pakai apa ini besi kan? Besi ini. Misalnya ini kaca. Saya tanya ke kamu. Ini kaca sama besi kuat mana? Itu orang jawab kuat besi. Oke dari segi materi ya kuat besi. Tapi itu jelas salah jawaban. Terusnya terserah saya karena saya ternyata ingin menghancurkan besi dan ingin menyimpan kaca. Sehingga besi ini saat ini juga hancur, tak hancurkan. Kaca ini tak simpan sampai bertahun. Berarti jawaban yang benar ya terserah. Terserah sing duwe. Lah nak nuruti tirakat ya kudune hafid luwih sugih timbang sing ora hafid. Wong gawa kalammu kok kere. Lah tapi sing duwe ngersakno. Kere apa opo? Karena kon ana wong profesor doktor ahli ekonomi, ana wong ora tau sekolah di pabrik. Ya kamu mimpin divisi itu. Barang gak prospek, pecat ya. Profesor goblok dadekno persatuan pecat. Padha gawe semaan ping 1000 supaya naik pangkat jebule ora. Oh, ngobos. Asal ijek donya wis ngene iki yo. Nah, akhirnya seharga dipecat kabeh ku Allah. Aman oh. Aman final. Enak. Pangeran apik sekali lagi pertanyaan itu. Kue terus piye? Makanya tak malakum. Cara Jawa kue ku sapa? Kok gawe hukum-hukum kowe ku? Ora melok di dunya kok melok gawe hukum. Ana kira protes mbak aku. Kok dikhatam iku sing maca ku sapa? Kiyaine yo aku tak kowe. Cara diterusno tapi ora usah. Bodho ke misale mbek bojomu. Dunia wae bojomu sing ngatur ya kono pas ra gelem wis spontan. Ah turun di jopo. Kowe re senane kelon. Ya wis. Akeh sing mlarat ning ngene. Ngalami Mas. Iku ora pengamat ngono. Terus salhum ayyuhum bidzalika. Salhum takok sira Muhammad bin Kabeh ayyun dene kabeh bidzalika ini sing nanggung. Ayil hukmi tegese kelan hukum alladzika yahkumuna bil anfusihim. Hukum yang mereka ngukumi untuk diri mereka sendiri yang menguntungkan diri mereka min annahum yu'tauna fil akhirah afdhala minal mu'min. Mereka berkeyakinan yu'tauna fil akhirah dikasih afdhalam nam. Zaim ku sing nanggung kabeh. Am lahum indam surata. Muafiquna kang nyata kuwi kabeh lahum dia dalam makul menawa pengapan yakuluna kang nanggung sapa suraka lahum maning kabeh bihi kelan istilah hukum. Fa in kana kadzalik fal ya'ti. Mongko nek ana sapa ngakeh di suraka iki mekafi ngati ing kami iso iki. Ketika mana iki seepate pangeran. Donya iku waeku. Hukum terserah aku dari pangeran. Kok terserah kowe iku piye? Misale kowe ngeklaim kamu punya kawan yang menanggung itu. Jadi sapa wong iku sapa kon rene dari pangeran apa? Wong iku fal ya'tu di suraka iki. Kalau mbak adalah Fir'aun yang mati, yang pangeran malah kelem barang ribet. Dari pangeran, nak kue di backing itu sopo, kau ngadepi aku, balik tuh. Jadi pangeran itu sangat rasional. Mulanya paling benar guys kita lah, tradisi is Allah, kabeh itu. Nak diamuk bojo ya. Allah. Apa tenan. Jongkok ya.
ngangel. Cara dhisik terus turun ning gerdu. Saya kira ono dhisik anggere wong edan ning gerdu. Saya kira ono gerdu. Saya kira ning ndi saiki? Pasar. Iku wis maju ku. Kan akeh pakanan. Aduh. Ya Allah. Wah, ngaji wong jadab-jadab. Ingka nusodikin. Ya maik safitin alin dibuka apaan saking sangking hakikat. Wa tistaki barat ini barat an siddatil amri sangking banget perkara ya mal kiamal bisa maring bisa wal jaya. Qalu kasafat buka apa al harbu perang an saking sangking kenyataan. Ida sadda nalikane banget apa alam perkara. Masya Allah masalah. Gini. Alih terus. Mungkin mau. Sudah dari Badawi tadi tadi. Mulai yauma yukshafu an sakin. Ing dalem iki mbahmu kabeh. Kenal. Yauma yukshafu ing dalem kane den buka apa an sakin saking kenyataan sing repot. Wa tisak ibarat an siddatil amri sang banget perkara yaumul kiamal bisa baca. Yuqalu kasyafatil harbu an sakin. Tidak stad dan alikane banget apa alam perkara dia tuh. Iki sing badhe kula terangno tenangan. Wa ta'ala lan den panggil sapa ngakeh la siji maring siji imtihanan kelan isi imani maring imane kabeh. Salah satu namung ora kuat sapa wong akeh. Wong akeh sing saged tafsir iki dadi apa dihurum apa geger-gegere wong akeh tepen dadi blabak ngececeng wahidan kang siji. Khosiatan terkali wedi halen min domir ana dari latan kese kali ino atau kali wedi apa absorum peningale kabeh. Lair fauna tegese ora ngangkat sapa ngakeh hak ing absor. Kagak ngikuti wong akeh tak tegese ngikuti wong akeh apa dilaten dina. Alasannya pangeran kenapa di akhirat mereka tidak bisa sujud ketika kita maka wakat kanu. Kali teman ana sapa ngakeh tanah jenengan sapa ngakeh sujudnya ila sujud mari sujud to wong kali wong akeh salimuna ek sentosa kabeh. Pala itu namung ora nekani sapa ngakeh di lan sujud misale di Allah yusolli ora salat sapa. Dek kula waca nggih teng kula mun janji kula ana tafsir Tabari tentang sujud. Ini kan cerita tentang betapa rasionalnya Allah ketika bikin aturan. Ya, betapa rasionalnya Allah ketika bikin apa? Aturan. Ya di akhirat nanti itu tes-tesannya itu sujud. Kalau orang baik, itu lebih pangeran. Sudah kamu sujud. Kalau di dunia itu sujud ikhlas, dia bisa sujud. Kalau enggak ya enggak. Ini kalau wajar. Dan uniknya mesti Allah tuh bikin logika. Aro'aitum itu logika. Jae pikir. Apakah kamu punya ro'yun? Apa kamu punya pendapat? Ini tentang beberapa tafsir diterangkan begini. Ngendikane pangeran ya. Yunadi munadin yaumal qiyamah. Ini di tafsir Tabari. Yang semua ulama bilang apa termasuk ahsanut tafsir. Alaysa adlan min rabbikum alladzi khalaqakum tsumma sawwarakum tsumma razaqakum tsumma tawallaitum ghairu. Ayyu waliyakullu abdin minkum ma tawalla. Allah itu sangat demokratis, sangat modern cara saiki, sangat rasional. Bukankah adil? Saya ini Tuhan, kata Allah. Saya ini Tuhan. Yang bikin kamu, yang bikin rezeki kamu, yang bikin langit itu semuanya dari saya. Kemudian kamu menuhankan selain saya. Bukankah adil yang kamu tuhankan ya kamu ikuti. Wong kamu tidak nuhankan saya, jangan ikut saya, ikut yang kamu tuhankan. Terus mereka jawab, wah itu adil. Kalau kita ikut seseorang yang ikuti itu. Akhirnya terus fayaqulu nah balang ya Gusti. Memang adilnya gitu, fairnya gitu. Qala fayumas saluli qaumin alihatum allati kanu ya'buduna. Fayat tabiunaha turturiduhum anna. Kemudian karena itu pertanyaannya Allah kan adil kan? Kalau semua orang ngikuti yang diidolakan. Jauh mana tuh pulau nasim? Nah kamu kata Allah, zaman kamu di dunia tidak pernah idolakan saya, kata Allah. Ya sudah kamu idolakan uang, ya ikut uang, idolakan pangkat, ikut pangkat. Ya udah ikut aja. Ya udah. Asal hasil akhirnya cukup. Jadi Allah cara ngedikan tanya dulu, alih saat bulan, mirrob itu. Bukankah adil? Saya yang Tuhan, kemudian menciptakan kamu, tapi kamu tidak menuhankan saya. Berarti saya adalah tidak idola kamu, tidak panutan kamu. Ya kamu harus mengikuti yang kamu panuti, yang kamu idolakan. Mereka aja piye cara kowe? Pengen tak kok? Enggak, harus begitu memang. Ya wes gak jangan takut, kan kayak gini kono.
Terus akhirnya ini terus. Ketika itu tuh fayak syifu amma sya'allah ayat. Sekal fayakhiruna sujadan ilal munafiqin. Fa innahu yasiru kifaru aslabin adman wahidan misla soya silfaqat. Faqala irfa'u usakum ila nurikum. Intinya nanti tes-tesannya Allah itu adalah sujud. Makanya mbah kira kadari kita harus pernah sujud secara apa itu. Ikhlas itu dua. Ada ikhlas omongannya wong sufi rodok ngelantur juga. Karena berlebihan kan nggak mungkin seperti itu. Nah cara Fathul Bari itu dikritik orang sufi. Sudahlah ikut Rasulullah. Rasulullah itu ngedikan sujud itu adalah pembanding. Saya ulang lagi, sujud itu jadi nggak perlu syarat berlebihan. Ketika orang sujud lima makhlukин itu namanya juga sujud lima makhlukin. Ya sudah, kita muni sajadah wajhi lilladzi khalaqahu namanya sujud lillah. Nah cara bangun soal cara omongan yang sufi wong daftar wali itu himmah wahidah, haman wahidah, pikirannya rapelengaan, fokus ini. Nyata ini diprakteknya udah keturun. Itu kan repot. Ya sebetulnya kan sederhana. Lho kula nanti mau Fathul Bari. Lha mboten kula niki mboten kula hormat banget Pak Habib Mustofa. Jadi ngomong jujur, biasanya kula ngajine nak tarubat ini basa-basi. Tak cerita Fathul Bari. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Terus bagian apa mukhlishon biha qalbu. Ini cara Fathul Bari. Ketika kamu tidak dipaksa oleh pedang dan tidak takut dibunuh dan kamu tetap melafadzkan la ilaha illallah itu jenenge mukhlishon biha qalbu. Bedanya dengan orang munafik zaman itu ngomong la ilaha illallah karena takut dibunuh. Wong Islam kan ora tahlilan ora apa-apa yo ngono. Ah bas salat yo. Berarti ora perlu ikhlas sing koyo dingidikane wong sufi ngono lho maksudnya. Sungguh wong syaraté ruwet ra karuan yo. Ora usah ngono iki kan wong awam. Lha apa melong sufi? Awam ya awam ae kan. Iya kan sudah kan iman al-arab kan dawuh Nabi kan Allahumma imanan ka imanil a'rab. Sudah kadang kita butuh wong arab. Pokoke kenapa la ilaha illallah? Pokoke ngomong la ilaha illallah. Kenapa? Ya ora kenapa. Itu yang nggak disadari orang-orang sufi ahli hadis itu kesepakatan mukhlishon biha qalbu maknanya tidak takut pedang, tidak takut qatlu itu sudah cukup mempertegas itu ikhlas. Pangi turu dari wong. Malah potensi masalah nek kon mimpin tahlil sing ngongkon mung sugih. Potensi loh, tapi soalnya kita tetap ikhlas soal. Lah keseringan kan ikhlas. Cara niku ya Mbah Maksud. Sholat wiridan suwi intinya ke kanjeng. Kang paling gue suwi isin santrimu. Nak wiridan sediluk isin. Pertama isin sesuai lali. Nah pas lali iku ikhlas. Pertama ngono Kang, sesuai. Nah pas lali iku ikhlas. Ya kan sekali ning apa? Maqame billah walillah semoga. Tabelnya jadi sebenarnya ikhlas penjelasannya itu adalah bandingannya ada man sing qala la ilaha karena khaufal khaufal qatli dan ketika Anda coba yang masa kamu nilai ilaha kok bukan dah ya itu jenenge kedua dipaksa oleh hukum wajib akli itu juga bagi cara Fathul Bari kita secara akal memang tidak pernah menemukan kekuatan di atas Tuhan misalnya kita nifati Allah aman khalaqas samawati wal ardi satu wa anzala minas samai ketika tidak ada kekuatan di luar Allah ikrar kita hanya kepada itu ya ikhlas karena wis gak ono pilihan itu jenis iltizatan akli sudah dia sudah final atau ilmu tauhid disebut wajib akli itu juga sudah makanya itu ikhlas ini juga yang menurut saya tidak bisa dibatalkan oleh wa injana wa in saroko karena ini sudah makanya ada dungo ya pas malam itu kan cerita khataman Bukhari malam itu dungo yang mustajab yang termasuk diikuti banyak syurrahul hadis para penyarah hadis itu dungo ini untuk ngawur tapi justru itu keramat Gusti ngeten, Gusti kan ngawur. Oleh nak jatah boleh, kowe kudu jatah. Jatah boleh, nak jatah ora oleh. Oleh muni gitu, apik tenan. Gusti jenengan rak pirsa, ketika asoina ka anjahlin, wa atokna ka an ilmi. Kalau saya tahu engkau Tuhan itu ilmiah, kau tahu betul cara ilmiah engkau itu Tuhan. Atokna ka an ilmi, tapi wa asoina ka anjahlin. Masa Gusti sing jahlin mbok padakno ilmi. Dadi sing jahlin ampun catet niku ora penting. Tapi nak kula atok naga iku an ilmi. Ilmiah betul Gusti ketika saya taat pada engkau. Memang saya harus taat sama engkau.